Di sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi Tengah, hiduplah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak perempuan mereka yang bernama Sari. Setiap hari, sang ayah yang bernama Pak Hasan pergi melaut mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, sang ibu, Bu Mira, mengurus kebun kecil di belakang rumah mereka. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebersamaan dan cinta. Pada suatu pagi, setelah kembali dari laut, Pak Hasan duduk di beranda rumah dengan raut wajah lelah. Sari yang baru saja selesai membantu ibunya di kebun, menghampiri ayahnya. "Ayah, apakah hasil tangkapanmu banyak hari ini?" tanya Sari dengan mata penuh harap. Pak Hasan hanya menggeleng lemah. "Tidak banyak, Sari. Sepertinya laut sedang tidak bersahabat dengan kita." Bu Mira yang mendengar percakapan itu segera datang dengan segelas air untuk suaminya. "Kamu pasti lelah, minumlah dulu, Pak," ujarnya sambil menyerahkan gelas itu. Pak Hasan menerima gelas tersebut dengan senyum tipis, namun hatinya diliputi kecemasan. Sudah beberapa hari hasil tangkapannya menurun drastis. Di benaknya, ia memikirkan bagaimana nasib keluarganya jika keadaan terus seperti ini. Hari demi hari berlalu, dan hasil tangkapan Pak Hasan tetap tidak memadai. Ia mulai merasa frustasi dan marah pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat keluarga kecil itu sedang berkumpul di meja makan, Pak Hasan tiba-tiba berbicara dengan nada keras. "Mengapa hidup kita selalu sulit seperti ini? Apa gunanya aku pergi melaut setiap hari jika hasilnya hanya sedikit?" Bu Mira mencoba menenangkan suaminya. "Sabar, Pak. Mungkin ini hanya ujian sementara. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya." Namun, amarah Pak Hasan sudah tidak tertahan lagi. "Kamu tidak mengerti. Setiap hari aku berjuang di laut, sementara kamu hanya di rumah mengurus kebun yang hasilnya juga tidak seberapa." Sari yang duduk di antara mereka hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu marah. "Ayah, tolong jangan marah. Kita masih punya satu sama lain." Kata-kata Sari seolah tidak terdengar oleh Pak Hasan. Ia terus meluapkan kemarahannya, hingga akhirnya terjadi sebuah kejadian yang tidak terduga. Dalam keadaan marah, Pak Hasan tanpa sadar mengucapkan kutukan yang mengerikan. "Kalau begini terus, lebih baik kau jadi ikan saja, Mira." Seketika, suasana menjadi hening. Bu Mira menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa suaminya bisa mengucapkan hal sekejam itu. Malam itu, Bu Mira tidak bisa tidur. Hatinya penuh dengan kesedihan dan rasa tidak percaya. Ia memutuskan untuk pergi ke kebun dan merenung di sana. Pagi harinya, Sari bangun dan tidak menemukan ibunya di rumah. Ia segera mencari ke kebun, namun Bu Mira tidak ada di sana. Sari pun berlari ke pantai, berharap menemukan ibunya di sana. Sesampainya di pantai, Sari melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada seekor ikan besar yang berenang mendekati pantai, dan ikan itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan ibunya. Sari menangis keras, memanggil-manggil ibunya. "Ibu, ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu." Ikan itu hanya menatap Sari dengan mata yang sedih, lalu berenang menjauh ke tengah laut. Pak Hasan yang mendengar tangisan anaknya segera berlari ke pantai. Ia melihat ikan besar itu dan menyadari kesalahannya. "Mira, kembalilah. Aku menyesal, Mira," teriaknya penuh penyesalan. Namun, ikan itu tidak kembali. Pak Hasan jatuh terduduk di pasir, menyesali perbuatannya. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya. Ia memeluk Sari yang terus menangis, mencoba menenangkan putrinya yang kini kehilangan ibunya. Hari-hari berlalu, dan Pak Hasan kini harus mengurus Sari sendirian. Setiap hari, ia pergi ke pantai berharap bisa melihat istrinya lagi. Namun, ikan itu tidak pernah kembali. Kehidupan mereka berubah drastis, dan Pak Hasan merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Sari pun mencoba menghibur ayahnya. "Ayah, kita harus tetap kuat. Ibu pasti ingin kita bahagia." Pak Hasan hanya bisa mengangguk, meski hatinya hancur.
Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Sari dan tidak akan pernah membiarkan amarah menguasai dirinya lagi. Cerita ini menyebar ke seluruh desa, menjadi legenda tentang asal-usul ikan duyung. Masyarakat setempat percaya bahwa ikan duyung adalah Bumira yang dikutuk oleh suaminya. Mereka pun mulai menghormati laut dan berhati-hati dalam berkata-kata, agar tidak terjadi hal yang sama pada mereka. Cerita ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menghargai orang-orang yang kita cintai. Bagaimanapun, mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Pak Hasan dan Sari menjalani hari-hari mereka dengan berat hati. Setiap malam, Pak Hasan duduk di tepi pantai, menatap laut yang gelap dengan perasaan hampa. Ia berharap, meskipun hanya sekejap, bisa melihat kembali wujud Bumira. Kesedihan dan penyesalan yang mendalam menyelimuti hatinya, membuatnya merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Sari, meski masih kecil, berusaha keras untuk tetap kuat dan tegar demi ayahnya. Ia tahu, kini hanya mereka berdua yang saling memiliki. Satu malam yang sunyi, saat Pak Hasan duduk di pantai, ia mendengar suara halus dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti panggilan yang akrab, namun samar. Hasan. Ia terperanjat, menoleh ke arah suara itu. Di kejauhan, di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat siluet seorang wanita. Hatinya berdegup kencang. "Mira?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia berdiri dan berjalan menuju suara itu. Sari yang tak jauh dari sana, ikut mendengar suara itu. Ia berlari menyusul ayahnya. "Ayah, apakah itu ibu?" tanyanya dengan penuh harap. Pak Hasan mengangguk tanpa berkata-kata. Matanya terpaku pada sosok di kejauhan. Mereka terus berjalan, hingga sosok itu menjadi semakin jelas. Ternyata, itu memang Bumira, dalam wujud ikan duyung. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Bumira menatap suami dan anaknya. "Hasan, Sari, aku di sini," katanya dengan suara lembut namun penuh kesedihan. Sari menangis keras, berlari ke arah ibunya, tetapi berhenti di tepi air. "Ibu, kembalilah, jangan tinggalkan kami lagi." Bumira menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa, sayangku. Kutukan ini tidak bisa diubah. Tapi aku akan selalu ada untuk kalian, meskipun dalam wujud yang berbeda." Pak Hasan merasakan dadanya sesak. "Mira, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa dirimu," ucapnya dengan suara parau. Bumira tersenyum lembut, meski matanya masih berair. "Kamu harus kuat, Hasan. Demi Sari, dia membutuhkanmu lebih dari sebelumnya." Pak Hasan mengangguk, meskipun hatinya masih berat menerima kenyataan ini. "Aku akan berusaha, Mira, demi Sari, dan demi penyesalanku." Malam itu, mereka berbincang untuk waktu yang lama. Bumira memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada Sari dan Pak Hasan, mencoba memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. "Sari, jadilah anak yang kuat dan berbakti kepada ayahmu. Ingatlah, ibu selalu mencintaimu, meski kita terpisah oleh kutukan ini." Sari mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. "Aku akan berusaha, Ibu. Aku akan membuat ibu bangga." Pak Hasan juga berjanji, "Aku akan menjaga Sari, Mira. Aku akan menebus kesalahanku dengan menjadi ayah yang lebih baik." Saat fajar mulai menyingsing, Bumira tahu waktunya untuk pergi telah tiba. "Aku harus kembali ke laut sekarang," katanya dengan berat hati. "Tapi ingatlah, cinta kita tidak akan pernah hilang. Aku akan selalu memperhatikan kalian dari kejauhan." Sari memeluk ayahnya erat-erat, berusaha menahan tangisnya. "Selamat tinggal, Ibu. Kami akan selalu merindukanmu." Dengan lambaian tangan terakhir, Bumira perlahan menghilang ke dalam laut. Pak Hasan dan Sari berdiri di pantai, menatap laut yang kini tenang. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun mereka juga tahu bahwa mereka harus terus melangkah maju. Hari demi hari, kehidupan di desa itu berangsur normal kembali. Pak Hasan bekerja lebih keras dari sebelumnya, tidak hanya sebagai nelayan, tetapi juga mengurus kebun kecil di belakang rumah mereka.
Sari pun semakin rajin membantu ayahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri, meskipun kenangan tentang ibunya selalu ada di hatinya. Penduduk desa yang mendengar kisah mereka merasa tersentuh dan mulai menunjukkan rasa hormat yang lebih besar terhadap laut dan orang-orang yang mereka cintai. Cerita tentang Bumira dan asal-usul ikan duyung menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan mereka tentang pentingnya kendali diri dan cinta keluarga. Suatu hari, saat sedang membersihkan kebun, Sari menemukan sebuah benda berkilau di antara tanaman. Ia memungutnya dan melihat bahwa itu adalah sebuah sisik ikan yang sangat indah. "Ayah, lihat ini," katanya sambil menunjukkan benda itu kepada Pak Hasan. Pak Hasan tertegun sejenak, mengenali sisik itu sebagai bagian dari tubuh Bumira. "Ini adalah tanda bahwa ibumu masih memperhatikan kita, Sari," katanya dengan suara bergetar. Mereka menyimpan sisik itu di tempat yang istimewa di rumah mereka sebagai pengingat akan cinta dan pengorbanan Bumira. Setiap kali melihat sisik itu, mereka merasa lebih kuat dan termotivasi untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan harapan. Sisik itu menjadi lambang dari cinta abadi yang tidak akan pernah pudar, meskipun mereka terpisah oleh kutukan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Sari tumbuh dewasa dan memiliki keluarganya sendiri, ia menceritakan kisah tentang ibunya kepada anak-anaknya. "Nenek kalian adalah ikan duyung yang baik hati, yang selalu menjaga kita dari kejauhan," katanya sambil mengelus sisik yang disimpannya dengan hati-hati. Anak-anaknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka berbinar-binar dengan rasa kagum. Pak Hasan, meskipun semakin tua, tetap menjadi sosok ayah yang kuat dan penuh cinta. Ia mengajarkan cucu-cucunya tentang pentingnya menjaga keluarga dan menghormati alam. Mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang nenek mereka yang menjadi ikan duyung, dan legenda itu terus hidup di hati mereka. Meskipun Bumira tidak lagi bersama mereka dalam wujud manusia, kehadirannya tetap terasa dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pak Hasan dan Sari menemukan kedamaian dalam pengetahuan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hanya berubah bentuk. Mereka belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta. Desa kecil di pesisir Sulawesi Tengah itu kini dikenal sebagai tempat asal-usul ikan duyung. Penduduknya hidup dengan penuh kebijaksanaan, menghormati laut dan alam sekitar mereka, serta menjaga hubungan keluarga dengan penuh kasih sayang. Mereka percaya bahwa di suatu tempat di laut yang luas, Bumira masih mengawasi mereka, menjaga dan melindungi keluarga yang dicintainya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya cinta, pengorbanan, dan pengendalian diri. Meskipun kadang-kadang kita dihadapkan pada cobaan yang berat, kita harus selalu ingat bahwa cinta dan kesetiaan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Dan meskipun terpisah oleh kutukan atau jarak, cinta sejati akan selalu menemukan cara untuk menyatukan hati-hati yang saling mencintai.